Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi amara bit ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalahu 'alal arsy istawa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Asyraful khalqi wa akramu man da'a ilal fadilati wal huda. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innar rabata alladhi rabata bihi Islam bainal jama'atil islamiyyati fi mukhtalifi aqtarihim wa amsarihim wa ribatul ukhuwati fillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah pada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ketahuilah bahwa yang mengingat hubungan sesama umat Islam di seluruh penjuru dunia adalah persaudaraan sesama Islam karena Allah. Allah berfirman, innamal mu'minina ikhwatun. Sungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara dengan sesamanya. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Adapun kecintaan diwajibkan oleh Islam kepada setiap muslim terhadap saudaranya adalah kecintaan di dalam agama Allah. Nabi telah mengikat hubungan antara kecintaan muslim kepada saudaranya dengan keimanan seperti yang disebutkan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'don. Seorang mukmin kepada sama mukminnya adalah sekokoh bangunan yang setiap komponennya saling mendukung kepada yang lain. Di antara tanda-tanda kecintaan seorang mukmin kepada mukmin lainnya adalah saling menyayang, saling mengasihi, saling menanggung di antara sesamanya. Misalnya orang-orang kaya menyantuni orang-orang miskin untuk meringankan kesulitan dan kemiskinan mereka. Karena orang-orang miskin juga termasuk saudara dengan sesama muslimnya. Setiap saudara harus memenuhi kebutuhan saudaranya yang lain. Maka seorang muslim yang kaya harus menyantuni muslim lainnya yang miskin dengan memberinya uang zakat, sedekah dan bantuan sosial apapun bentuknya. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang memberi pinjaman bagi Allah dengan pinjaman yang bagus, maka dia akan melipat gandakan balasannya dalam jumlah yang besar. Dan ada kalanya Allah memberi kesempitan, dan ada kalanya pula dia memberi keluasan. Dan hanya padanya kalian akan dikembalikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Perlu diketahui bahwa perbuatan baik mengandung semua arti kebaikan dan semua wajib diwujudkan, terutama tolong menolong dan kebajikan dan ketakwaan, agar setiap orang miskin merasa dipedulikan oleh umat Islam yang mampu. Ada sejumlah nas-nas syariat yang menganjurkan setiap muslim untuk menolong saudaranya yang mendapat musibah, kemiskinan dan cobaan-cobaan yang lain. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari apa yang dia jadikan kalian memilikinya. Quran surah Al-Hadid ayat 7. Allah berfirman, innal musaddiqina wal musaddaqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sungguhnya orang-orang yang menafkahkan harta mereka, baik lelaki maupun wanita, dan mereka memberi pinjaman kepada Allah, maka dia memberinya balasan yang berlipat ganda, dan bagi mereka diberikan pahala yang mulia. Quran surah Al-Hadid ayat 18. Allah berjanji akan melipat gandakan pahala nafkah di jalannya sebagai dorongan untuk memperbanyak nafkah dan untuk memperbanyak uluran tangan di bidang-bidang kebaikan. Di Masjid Nabawi pada masa beliau sallallahu alaihi wasallam ada bagian yang dikenal supah.
Tempat itu didiami oleh sejumlah orang-orang mukmin muslimin. Mereka mengurung diri mereka di Suffah untuk mencari ilmu agama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk ikut berjuang di setiap medan pertempuran di jalan Allah. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kaum muslimin menyantuni ahli Suffah seperti yang disebutkan dalam sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Man kana indahu ta'amun itnaini falyazhab bitalitin wa man kana indahu ta'amun wa man kana indahu ta'amu arba'atin falyazhab bi khamisin aw sadisin. Siapapun di antara kalian yang mempunyai makanan buat 2 orang, maka ajaklah orang yang ketiga. Dan barang siapa yang mempunyai makanan buat 4 orang, maka ajaklah orang yang kelima atau yang keenam. Itulah salah satu contoh gambaran tolong menolong di antara umat Islam pada masa itu. Nabi SAW mengancam keras seorang yang tidak mau peduli kepada sesama muslimnya. Sampai beliau SAW menyatakan, siapapun yang pada malam harinya kenyang, sedang tetangganya ada yang lapar, maka ia terlepas dari lindungan Allah. Saudara-saudaraku seiman, kalau sabda Nabi SAW di atas menyebut rasa lapar, sebetulnya bukan itu saja yang disebut, tapi semua kebutuhan dibutuhkan oleh mereka yang tidak mampu, seperti tempat tinggal, biaya perkawinan, biaya pendidikan, dan apa saja yang dibutuhkan mereka. Setiap muslim harus membantu sesama muslimnya. Kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, semacam itulah yang dianjurkan oleh agama Islam. Tolong menolong dalam bidang kebaikan dan ketakwaan bukan hanya menolong sebagian kaum muslimin tanpa menolong yang lain. Karena negeri-negeri Islam sangat luas dan penduduk sebagian negeri Islam, seperti Somalia, Bosnia, Herzeg, Palestina, dan negeri-negeri Islam yang lain juga membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan kaum lelaki. Para janda dan anak-anak yatim dari sebab berbagai tekanan hidup yang menimpa mereka. Saudara-saudara kita itu hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka lapar, tertindas, zina, cerai-berai sehingga menambah jumlah orang-orang yang susah. Selain itu, mereka tertekan pula dengan usaha-usaha pengkristenan umat Islam untuk menguji keimanan mereka. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hendaknya kita selalu takut kepada Allah dan selalu mengingat anak-anak yatim dari saudara-saudara kita yang lain, bapak mereka dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Bukankah termasuk sebagian dari hak mereka menerima bantuan kita untuk meringankan beban hidup mereka lahir dan batin? Semoga anjuran ini membuka hati saudara-saudara kita untuk memberikan bantuan bagi anak-anak yatim dan para janda yang ditinggal mati suami-suami mereka yang dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Setiap mukmin meskipun keadaannya tidak mampu, tapi ia wajib memberi bantuan kepada saudara-saudara yang tertindas dan malang menurut kemampuannya masing-masing, karena mereka termasuk tanggung jawab semua umat Islam dan mereka berhak mendapatkan kehidupan yang layak dari saudara-saudara seagama. Untungnya bantuan sosial Islam yang digalang oleh Robitah Alamul Islami masih mengulurkan bantuannya kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang tertindas demi untuk kelangsungan hidup mereka dan ketahanan akidah mereka dari serangan orang-orang yang berusaha mengkristenkan mereka dengan mengulurkan makanan, obat-obatan, dan pakaian demi untuk mengubah akidah umat Islam yang tertekan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin walan yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha Allahu khabirum bima ta'malun. Dan nafkahkanlah sebagian dari apa yang dirizkikan Allah bagi kalian sebelum kematian datang kepada seorang di antara kalian, sehingga ia berkata, Tuhan, mengapa engkau tidak mengakhirkan saat kematianku buat sementara waktu saja, agar aku dapat bersedekah dan agar aku menjadi orang-orang yang beramal soleh dulu. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengakhiri saat kematian seseorang jika telah tiba saatnya, dan Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan.
Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahi muayyidis sabirin bi'azizi nasrihi wa musayyiris syakirin bihamidi syukrihi wa muwaffiqil muhtari nalil qiyami bi amrihi ahmaduhu ala ma an'ama wa aslama li amrihi fima hakama wa abrama ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntahad duhuri sholatan daiman bila panahin wala futurin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amrakum bi amrihi bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minin min ibadihi faqala azza min qailin inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ghfirli lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma hafaz alaihim wa da'i'a adyanihim wa akhrijhum min dikis sujud ila sa'ati awtanihim wa la taj'alhum fitnatan lizzalimin wa najjihim bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazikum wa li dzikrillahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.